Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardela dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 tokoh revolusi pada saat G30 SPKI. Gerakan 30 September, Gestapo atau Gestop, dan biasa disingkat dengan G30 SPKI. Terjadi pada tanggal 30 September sampai malam 1 Oktober 1965. Selanjutnya, pada tahun 1965, 7 perwira tinggi dibunuh oleh suatu usaha kudeta yang dipimpin oleh DN Aidit dan Kolonel Untung. Sistem politik pada saat itu sangat genting, sehingga memunculkan isu adanya Dewan Jenderal mengidentifikasi perwira angkatan darat yang tidak suka pada sistem kerjanya Soekarno dan ingin menggulingkan pemerintahannya. Hal inilah memicu adanya peristiwa G30 SPKI. Dalam gerakan Partai Komunis ini, banyak sekali tokoh-tokoh dan pahlawan-pahlawan yang gugur untuk mempertahankan pemerintahan yang dipimpin oleh Ir Soekarno agar negara Indonesia tidak menjadi negara komunis. Tokoh-tokohnya adalah: yang pertama, Jenderal TNI Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani adalah Jenderal TNI ke-6 pada era Soekarno. Ia lahir pada tanggal 19 Juni 1922. Ia dibunuh di rumahnya di Jalan Letuhari nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 1 Oktober 1965. Yang kedua, Letnan Jenderal TNI Anumerta Suprapto. Ia juga termasuk dalam 7 tokoh revolusi gerakan G30 SPKI. Dia lahir pada tanggal 20 Juni 1920. Ia juga sempat meredam pemberontakan PKI di beberapa wilayah. Yang ketiga, Letnan Jenderal M.T. Haryono. Sebelum ia tewas di tangan PKI, ia sempat melarikan diri. Akan tetapi, sekelompok PKI melepaskan senjatanya hingga mengenai tubuh Letnan Jenderal M.T. Haryono. Keempat, Letnan Jenderal S. Parman. Ia dijemput di rumahnya oleh pasukan berseragam Tejaka Wibawa atau disebut dengan pasukan garda depan, pasukan garda istana, pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu ia dimasukkan ke dalam truk dan ditembak mati sebelum dimasukkan ke dalam lubang buaya. Yang kelima, Letnan Jenderal D.I. Panjaitan. Ia juga termasuk dalam 7 tokoh revolusi gerakan G30 SPKI. Ia dijemput dan menyerahkan diri oleh sekelompok PKI. Setelah itu ditembak mati dan dibuang bersama korban lainnya. Yang keenam, Letnan Jenderal Sutoyo Siswoniharjo. Penangkapan Letnan Jenderal Sutoyo Siswoniharjo dilakukan dengan alasan panggilan dari Presiden Soekarno. Akan tetapi ia malah dibawa ke dalam markas PKI lalu ditembak mati. Yang ketujuh, Kapten Pierre Tanden. Ia adalah korban salah sasaran dari sekelompok PKI karena sasaran utamanya adalah Jenderal TNI
Haris Nasution. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.